Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya bersama murid-murid cantik-cantik saya. Kali ini kenapa tampilannya beda? Karena hari ini semua tahu bahwa hari ini adalah memperingati Hari Kartini ya. Oke, namun sebelumnya tolong perkenalan dulu satu persatu kepada pemirsa. Silakan dari samping saya dulu. Oke, perkenalkan, nama saya Lirna Mayulia, saya dari Sekolah SMK Cipta Karya. Saya sekarang kelas 11 PH2, PH2. Oke, yang satu. Perkenalkan, nama saya Afnan Haifizai. Saya dari SMK Cipta Karya. Saya mengambil jurusan perhotelan. Oke. Perkenalkan, nama saya Dinda Fanika. Saya dari kelas 11 PH2. Saya dari SMK Cipta Karya jurusan perhotelan. Oke pemirsa, jadi mumpung hari ini mereka menggunakan pakaian adat, ya sepertinya saya pengen tahu dia punya cita-cita apa sih, ya apa sih yang diteladani dengan memperingati Hari Kartini. Nah saya dari yang paling sebelah kiri saya untuk memperingati Hari Kartini, menurut saya bisa meneladani perjuangan RA Kartini untuk menyetarakan gender. Nah, di mana saya wanita tidak hanya nanti sebagai ibu rumah tangga, tetapi saya punya cita-cita luhur, gitu kira-kira. Ya. Kali ini saya memakai baju kebaya karena hari ini memperingati Ibu kita Kartini. Saya membuktikan bahwa di Hari Kartini ini bisa menyetarakan gender. Oh, menyetarakan gender ya, Ya. karena perjuangan Ibu Kartini dulu, Ibu Kartini wanita hanya di rumah sebagai rumah tangga, sekarang sudah disetarakan ya. Jadi bukan menjadi wanita itu bukan menjadi seorang ibu rumah tangga aja, tapi bisa menjadi pemimpin juga. Oke, dari Lina. Nah, coba dari siapa namanya? Amnan ya, Amnan. Oke, nah, menurut kamu, oh iya, dengan kamu memperingati Hari Kartini, apa yang bisa kamu maknai? Di Hari Kartini ini kita menjadi ibu kita Kartini menjadi contoh untuk kita mendapat cita-cita yang tinggi, bukan hanya untuk lelaki. Oh ya, artinya wanita juga bisa menjadi seorang pemimpin begitu ya. Nah coba kalau Dinda ini boleh dikaitkan juga ya, karena kalian atau Anda semua ini pelajar SMK perhotelan ya, tentunya cita-citanya sama kan dengan memperingati Hari Ibu Kartini itu. Coba Dinda. Ibu kita Kartini ini, di Hari Ibu kita Kartini kita bisa membuktikan bahwa kita tuh bisa seperti misalkan cita-cita saya mau jadi seorang koki. Nah itu kan kebanyakan koki itu laki-laki, tapi kita juga bisa gitu, selain laki-laki perempuan juga bisa ngelakuin itu. Oh gitu ya. Oke pemirsa, jadi untuk Dinda ini sepengetahuan di hotel itu kan juru masaknya itu laki-laki. Tapi karena Dinda itu pengen jadi koki juga ya, jadi dengan memperingati Ibu Kartini, yakin Dinda bisa ya. Nah kembali ke Dinda ya, bagaimana kamu kelas 2 perhotelan, tentunya sudah mempelajari dunia perhotelan, terkait dengan peringatan Ibu Kartini, apa motivasi ke depan setelah lulus dari SMK Perhotelan Cipta Karya? Motivasi saya yaitu saya akan terus berusaha agar bisa menjadi pribadi yang lebih sukses. Saya ingin membuktikan ke semua orang bahwa perempuan itu bisa sukses, bukan hanya laki-laki saja. Contohnya saya untuk PKL ini saya mengambil FB service yang dimana kebanyakan itu kan dipilih oleh laki-laki ya. Tapi saya milih itu ya karena saya mikir saya itu bisa di departemen ini, bukan cuma laki-laki saja yang bisa, tapi saya juga bisa. Oh, oke, jadi terkait dengan
meneladani atau mengejawantahkan moto dari LK ini, semangat untuk di perhotelannya. Nah, untuk Afnan, bagaimana Afnan? Untuk di FB service dulu ini, ya untuk Lirna. Nah, kamu seperti apa Afnan? Motivasi saya akan membuktikan kalau saya itu bisa sukses seperti yang sudah diperjuangkan oleh Ibu kita Kartini untuk perempuan, supaya kita bisa cita-cita kita setinggi apapun itu kita bisa mewujudkannya. Oh ya, oke. Nah, terkait dengan pertanyaan Lirna, mungkin Dinda bisa ya, karena Yuyu tahu tidak hanya di FB produk saja, bahkan di FB produk itu juga profesinya itu ada pemimpin, ada bawahan, ada pelaksana. Bagaimana terkait dengan perjuangan Ibu Kartini yang menyetarakan gender tadi? Ya, perempuan juga bisa Bapak, jadi selain laki-laki perempuan juga harus bisa. Kenapa kamu mau mengambil jurusannya perhotelan terus ke FB produk? Kenapa sih? Karena saya mau membuka sebuah restoran ketika lulus nanti, melanjutkan usaha orang tua saya. Oke, luar biasa. Jadi Dinda ini memang dilatar belakangin sekolah untuk entrepreneur ya, bukan untuk menjenjang pekerja, tapi sebagai entrepreneur ya. Semoga suksesnya kembali ke semuanya ya. Sebagaimana sudah dipelajari bahwa hotel itu beberapa departemen ada di hotel, makanya apa motivasi selain you sebagai operator, waiter kan operator tuh, sementara di departemen itu posisinya pun banyak sekali. Nah, menurut pandangan kamu terkait dengan perjuangan kamu nanti setelah memperingati Ibu Kartini seperti apa? Perjuangan saya Iya. Di dunia perhotelan. Ya. Perjuangan saya akan berusaha bertanggung jawab pada saat nanti saya PKL di hotel. Saya akan berkontribusi dan saya akan sebisa mungkin belajar banyak hal dari departemen tersebut. Ya. Oh ya, apakah punya cita-cita juga ingin menjadi seorang pimpinan gitu? Kalau tidak hanya untuk sebagai bawahan, kamu kan harus menguasai sekarang coba. Kalau saya sih, cita-cita saya itu ingin menjadi seorang psikologi. Oh, sebenarnya psikologi ya? Iya. Jadi mungkin rada bentrok gitu ya, ngambil jurusan perhotelan, tapi cita-citanya ingin menjadi psikologi. Oh ya, tidak apa-apa. Tapi ya nggak apa-apa. Itu betul, tidak apa-apa karena sekarang ini di perusahaan-perusahaan itu memerlukan ahli psikologi, psikiater. Itu tentunya nanti dipakai untuk di dunia HRD, ya untuk kekaryawanan supaya merekrut karyawan itu mudah, karena sudah terdetek sebelumnya oleh rekrutmen manajernya. Oke, terus kalau Amnan, bagaimana motivasinya ke depan, atau pastikan akan di perhotelan atau bahwa seperti Lirna jadi psikiater atau begitu? Cita-cita saya itu kayak bertolak belakang sama perhotelan. Tapi saya di perhotelan ini saya mengambil pelajaran kalau misalnya di dunia kerja itu nggak gampang. Oh ya. Jadi saya di sekolah ini saya mengambil pelajaran kalau kita harus bersungguh-sungguh dalam kerja, kita juga harus teratur, harus bertanggung jawab dalam tugas kita yang diberikan. Oke. Dinda, tentunya kunci-kunci suksesnya sebagai tenaga perhotelan maupun entrepreneur itu kan sudah dipelajari ya. Mungkin bisa disampaikan juga terkait hari ini adalah apa Afnan menyampaikan faktor-faktornya ya. Mungkin Dinda bisa menambahkan kesuksesan itu faktornya seperti apa saja. Ya, pasti jangan pantang menyerah gitu. Terus kalau misalkan ikut PKL juga jangan harus ikutin aturan hotel gitu loh. Jadi jangan kayak bolos-bolos, sering disiplin, tanggung jawab. Oke, artinya bahwa disiplin adalah kunci utama ya. Terus
relationship ya. Makanya saya kasih saran ke semuanya, nanti kapan kalian akan PKL? Pada bulan Juli. Bulan Juli. Bulan Juli. Nah ini kembali ke realnya, 2 bulan lagi kalian akan ke PKL ya. Apa yang kamu persiapkan ke dunia industri nantinya? Yang pastinya saya akan siapkan mental dan fisik saya agar pada saat nanti PKL saya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Oke, jadi ke industri yang perlu disikapi karena kita ada di dunia perhotelan, fisik mesti harus ya, dan mental karena nanti kalian akan ketemu orang-orang asing, domestik ataupun tamu asing, makanya mental harus dikuatkan. Betul sekali, setuju. Dan ini adalah hasil dari pembicaraan atau wawancara saya kepada murid-murid saya yang hari ini memperingati Bukartini dengan motivasi tinggi ya, semoga bisa terwujud apa yang disediakan. Saya pikir sampai di sini dulu ya untuk video kali ini. Jumpa lagi di video berikutnya. Dadah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu edit.